Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Aku mau bahas soal pedagogik PPG. Materinya mix ya teman-teman, tidak seperti pembahasan sebelumnya yang fokus kepada materi tertentu. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info berkenaan dengan tes PPG baik pretest maupun UP. Nah, jadi kalau ini ya teman-teman, pretest biasanya itu berkenaan dengan soal pedagogik dan profesional pada umumnya. Namun yang lebih banyak adalah soal-soal profesional, yaitu yang sesuai dengan bidang masing-masing. Silakan teman-teman persiapkan juga ya teman-teman, seperti itu. Tidak hanya belajar soal pedagogiknya saja, karena nanti yang keluar untuk soal pedagogik itu tidak akan banyak. Bisa saja cuma 30%. Seperti itu dari 100%, sisanya adalah soal profesional dan lain sebagainya, atau soal-soal seperti soal kepribadian. Nah, ini aku bacakan soal yang pertama, ini adalah soal pedagogik ya teman-teman. RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Nah, kita lihat di sini IPK-nya adalah membuat denah kelas ya, teman-teman. Jadi kalau membuat ini kan seharusnya menciptakan sesuatu ya, teman-teman. Jadi siswa itu melakukan sesuatu. Nah, itu masuk kepada penilaian keterampilan seharusnya. Jadi bisa proyek membuat denah, bisa juga produk membuat denah ya, teman-teman. Atau juga bisa praktik atau kinerja ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang A itu tes lisan bukan. Observasi ini bisa jadi karena yang ditanyakan adalah jenis instrumennya. Jurnal ini bukan ya teman-teman. Lalu juga tes tertulis ini tes pengetahuan, demonstrasi ini bisa keterampilan namun tidak cocok untuk membuat denah di sini ya teman-teman. Jadi yang paling cocok adalah observasi. Jadi penilaiannya adalah penilaian keterampilan, namun instrumen yang digunakan untuk menilai adalah observasi oleh guru saat siswa sedang membuat denah misalnya, seperti itu ya teman-teman. Nanti ada kriteria-kriterianya dalam lembar observasi tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2, penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya disebut dengan A. Penilaian formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Autentik, E. Kognitif. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau berkenaan dengan ilustrasi tersebut itu berkenaan dengan formatif, sumatif kemungkinannya ya teman-teman. Kalau diagnostik itu kan untuk mendiagnosa. Jadi kelemahan-kelemahan peserta didiknya itu apa, lalu akan diketahui bagaimana sih cara untuk menanggulanginya, seperti itu. Jadi didiagnosa. Kalau autentik ini yang berkenaan dengan tiga ranah tadi, jadi kognitif, psikomotor dan juga afektif. Lalu penilaian kognitif ini masuk kepada penilaian autentik. Nah, kalau antara formatif dan juga sumatif, kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman. Kalau formatif itu saat pembelajaran sedang berlangsung. Karena nilai yang nanti dihasilkan adalah untuk memperbaiki kinerja siswa di sub berikutnya, seperti itu ya teman-teman, memperbaiki nilai, bukan nilai yang final seperti itu. Karena contoh penilaian formatif itu adalah kuis, lalu juga tugas kelompok, seperti itu ya teman-teman. Tugas-tugas di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, baik pribadi maupun kelompok. Namun kalau yang sumatif di sini sudah untuk mengukur kemampuan siswa. Biasanya itu sudah terdiri dari lebih dari satu pokok bahasan ya teman-teman, seperti itu, dilaksanakan di akhir bukan saat pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya jadi ulangan semester, lalu juga ulangan kenaikan kelas, UN dan lain sebagainya, sudah untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi bukan untuk memperbaiki lagi, nilainya sudah final, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman.
Di sini lebih dari satu pokok bahasan. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Berarti kan sudah final ya teman-teman, seperti itu, tidak untuk memperbaiki lagi tujuannya. Jadi kalau seperti ini, apalagi ada kata akhir di sini, ini masuk kepada yang sumatif. Nah, ini dia udah aku rangkumkan perbedaan berkenaan dengan penilaian formatif dan juga sumatif. Jadi kalau yang sumatif di sini pada akhir pembelajaran, kalau yang formatif dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya kuis, lalu juga tugas kelompok, tugas pribadi seperti itu. Kalau yang sumatif di sini adalah yang di akhir ya teman-teman, penilaian akhir semester misalnya, lalu juga UAN, UN dan lain sebagainya. Nah, dari tujuannya juga berbeda. Kalau yang sumatif di sini mengetahui pencapaian belajar, kalau yang di sini masih perkembangan penguasaan, jadi masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Lalu juga perbedaan yang ketiga untuk yang formatif di sini, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini sudah bukti mengenai apa yang sudah dikuasai peserta didik, sudah mengukur ya teman-teman. Kalau yang keempat di sini adalah tidak dipakai untuk menentukan raport. Kalau yang sumatif di sini dipakai ya teman-teman. Itulah perbedaannya. Seperti itu. Semoga sudah bisa membedakan antara keduanya. Soal nomor 3, perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran. Yang kedua, membuat peta konsep materi esensial. Yang ketiga, mengelola kelas dan lingkungan belajar. Yang keempat, mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. Yang kelima, menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Guru yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik guru ini merupakan kemampuan guru untuk, kita harus memilih ya teman-teman, yang A2 dan 4, B2 dan 5, C3 dan 5, D4 dan 5, E1 dan 3. Silakan teman-teman yang memerlukan untuk di-post videonya, di-post terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, aku sudah sampaikan di video sebelumnya berkenaan dengan soal kepribadian. Di situ aku udah jelaskan 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial ya teman-teman. Jadi penjelasannya ada di sini. Kalau yang untuk profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran oleh seorang guru ya teman-teman. Jadi berkenaan dengan materi. Kalau yang pedagogik itu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik dan proses pembelajaran. Kalau kepribadian yang mengenai pribadi si guru ya teman-teman, harus stabil, dewasa, arif, jujur, dan lain sebagainya yang mungkin juga tidak disebutkan di sini. Intinya dapat menjadi suri teladan yang baik untuk siswa. Kalau sosial ya berkenaan dengan lingkungan sosial ya teman-teman, ada rekan kerja, lalu juga atasan, wali murid, pokoknya warga sekolah seperti itu. Nah, di sini yang diinginkan adalah kompetensi pedagogik ya teman-teman. Jangan salah membaca. Jadi di sini dikatakan guru yang profesional. Jadi bukan kompetensi profesionalnya yang ingin kita cari, namun kompetensi pedagogiknya yang ditanyakan seperti itu. Jadi pertanyaan sebenarnya dari sini, kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk, jadi kita lihat yang pertama itu menyusun perencanaan pembelajaran ya teman-teman. Jadi ini masuk kepada kompetensi pedagogik. Lalu membuat peta konsep materi. Nah, ada kata materi di sini, berarti ini profesional. Lalu yang ketiga adalah mengelola kelas dan lingkungan belajar. Ini juga pedagogik ya teman-teman, karena kalau yang pedagogik tadi berkenaan dengan pengelolaan peserta didik dan juga proses pembelajaran seperti itu. Yang keempat, mengidentifikasi materi ajar nah dari kata materi ini pasti profesional. Lalu yang kelima ini sudah pasti masuk kepada sosial ya teman-teman, karena menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Nah, bisa juga menjadi kompetensi kepribadian seperti itu. Jadi yang masuk kepada kompetensi pedagogik sesuai dengan pertanyaan adalah nomor 1 dan juga nomor 3. Jadi opsi yang E adalah jawabannya. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh guru yang perlu dilakukan adalah A. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat. B. Mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. C. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. D. Meringankan sanksi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf. E. Memberi sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk
menjelaskan apa alasan mereka melakukan sebuah kesalahan ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak boleh sebagai guru langsung melakukan sanksi begitu saja tanpa mendengarkan penjelasan mereka. Nah, mereka berhak seperti itu. Namun kita sebagai guru, harus mengecek kebenarannya ya teman-teman, seperti itu. Apakah alasan yang dikatakan siswa itu sudah benar, apakah itu hanya menjadi alasan yang tidak logis saja, seperti itu. Maka kalau alasannya ditemukan itu benar, maka mungkin kita akan meringankannya seperti itu, tidak serta-merta menghilangkan sanksinya. Dilihat juga alasannya ya teman-teman. Namun kalau tidak benar tentu tetap kita berikan hukuman seperti itu. Jadi yang paling tepat antara opsi A sampai E di sini adalah yang B ya teman-teman. Jadi tidak langsung membebaskan siswa apabila alasannya tidak dibuat-buat. Nah, di sini kan tidak dikatakan akan mengecek kebenarannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi daripada opsi A lebih baik opsi yang B. Soal nomor 5, seorang guru melihat rekan sejawatnya tidak terlalu bersemangat dalam membuat persiapan sertifikasi sistem manajemen mutu. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru tersebut adalah A. Menunjukkan kinerja yang terbaik dan menawarkan bantuan jika mengalami kesulitan dengan harapan guru sejawat tersebut terinspirasi untuk lebih semangat. B. Menyampaikan bahwa memang tidak perlu terlalu bersemangat karena sama-sama bukan tim inti dari persiapan sertifikasi tersebut. C. Membiarkan perilaku guru sejawat karena kalau menegur malah disalahkan dan dianggap terlalu rajin. D. Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan sertifikasi tersebut. E. Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang terbaik agar sekolah dapat sukses mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, di sini kita lihat ada dua jawaban yang tampaknya bagus ya teman-teman, antara opsi A dan juga opsi D. Karena kalau opsi yang B di sini sudah pasti tidak betul ya teman-teman, dari kata tidak perlu terlalu bersemangat seperti itu. Lalu opsi yang C di sini membiarkan justru. Kalau opsi yang E, kita menyampaikan kepada guru sejawat tersebut untuk melakukan yang terbaik ya teman-teman. Jadi menyampaikan saja itu kurang baik ya teman-teman untuk dilakukan seperti itu. Jadi tidak memberikan solusi, jadi seharusnya memberikan solusi seperti itu. Bagaimana solusinya? Nah, bisa menunjukkan kinerja yang terbaik atau menawarkan bantuan seperti itu. Lalu juga opsi yang D, bisa menyampaikan apa yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan sertifikasi tersebut. Ini kan juga eh, masukan ya teman-teman untuk teman kita seperti itu. Antara opsi A dan D di sini mana sih yang lebih bagus seperti itu. Nah, opsi yang A ini menurut aku ini ya teman-teman lebih bagus karena di sini kita juga menunjukkan kinerja yang terbaik, tidak hanya memberikan saran saja, kita juga membuktikan seperti itu. Harapannya guru sejawat itu akan terinspirasi seperti itu ya teman-teman. Di sini juga kita menawarkan bantuan. Karena tentu kita tidak langsung serta-merta membantu ya teman-teman, karena mungkin teman kita itu atau rekan sejawat merasa mampu dan tidak butuh bantuan, maka kalau kita tiba-tiba saja membantu mungkin akan membuat sakit hatinya atau dia merasa tidak dipercaya seperti itu. Alangkah baiknya menawarkan terlebih dahulu. Kalau beliau bersedia untuk dibantu, maka silakan dibantu seperti itu. Jadi daripada opsi yang A, daripada opsi yang D lebih baik opsi yang A. Namun jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silahkan ya teman-teman, tidak masalah seperti itu. Karena dua-duanya adalah jawaban yang baik. Soal nomor 6, pada suatu pembelajaran pola dan fungsi, seorang siswa bertanya atau memohon kepada gurunya untuk mengulang kembali penyelesaian contoh soal yang diberikan dalam upaya mengoptimalkan peran siswa dalam setiap proses pembelajaran. Yang semestinya dilakukan guru berkaitan dengan pertanyaan atau permohonan siswa tersebut adalah A. Memberikan penjelasan tentang penyelesaian dari contoh soal yang dimaksudkan siswa secara langsung. B. Memberikan contoh tambahan yang berkaitan dengan tidak ada siswa lain yang merespon atau menanggapi. C. Membiarkannya sampai ada siswa lainnya memberikan contoh yang dimaksud oleh penanya. D. Menunda untuk memberikan penjelasan secara khusus di akhir pembelajaran karena terlanjur sudah menjelaskan konsep lain.
Meminta siswa lain untuk mencermati permasalahan yang disampaikan dan memberikan penjelasan kepada siswa penanya tentang permasalahan dimaksud. Nah, di sini ya teman-teman, kata kuncinya adalah untuk mengoptimalkan peran siswa dalam setiap proses pembelajaran. Semuanya ya teman-teman, tidak hanya satu dua siswa, kita harus adil seperti itu, semuanya harus merasa terlayani dan dilayani seperti itu. Jadi yang paling baik antara opsi A sampai E di situ adalah opsi yang A. Karena kita akan memberikan penjelasan mengenai apa yang ia tanyakan seperti itu secara langsung seperti itu ya teman-teman. Ini adalah jawaban yang terbaik, kita melayani siswa yang belum paham dan memohon ya teman-teman memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi opsi A itu adalah yang terbaik daripada opsi yang lainnya. Nah, kalau kita memilih opsi yang B, di sini kan memberikan contoh tambahan lain seperti itu. Walaupun masih berkaitan, namun yang ditanyakan oleh si siswa tadi adalah tolong diulang kembali penyelesaian contoh soal yang sudah diberikan seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan yang dimau soal. Opsi yang C ini membiarkan. Nah, ini justru tidak baik ya teman-teman. Yang ini juga menunda, yang ini justru meminta siswa lain seperti itu. Jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang A, yang tidak akan menyakiti anak tersebut dan tidak membuat ini ya teman-teman trauma. Jadi kedepannya dia kalau tidak dipermalukan akan bertanya lagi kalau tidak tahu seperti itu. Kalau misalnya dia merasa dipermalukan, jadi mungkin mereka akan eh, takut atau juga malu untuk bertanya kemudian hari, akan salah terus misalnya seperti itu. Soal nomor 7, setiap Jumat sekolah Anda mengadakan kegiatan kebersihan secara gotong royong untuk merapikan ruang guru. Namun ada rekan sejawat Anda yang tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Berdiam diri karena enggan menegur, khawatir guru tersebut menjadi tersinggung. Nah, ini tidak baik ya teman-teman. Jadi kita seharusnya menjadi penggerak seperti itu. Jadi kalau yang ada yang tidak semangat, tidak ikutan, jadi kita harus ajak seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat itu bagus seperti itu ya teman-teman. Ini berkenaan dengan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Opsi yang B, meminta teman sejawat lain untuk menasehati. Nah, di sini kan berarti teman-teman tidak mampu untuk berkomunikasi, tidak merasa bisa menjadi penggerak seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, mengadakan pendekatan personal agar guru tersebut segera ikut gotong royong membersihkan sekolah. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi tidak menegur secara tidak sopan, memarahi, memprotes atau kata-kata lainnya yang kurang pantas ya teman-teman. Jadi pendekatan personal di sini bagus sekali. Guru dianggap memiliki kompetensi sosial yang baik di sini. Tujuannya adalah agar rekan kerja kita tergerak untuk melakukan gotong royong membersihkan sekolah ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang D ini tidak baik untuk dilakukan. Opsi yang E, apalagi ya teman-teman. Jadi kalau dikit-dikit kita lapor, apalagi hal-hal kecil seperti ini akan merusak persahabatan kita seperti itu, dan juga lingkungan kita juga tidak akan nyaman nantinya. Jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang C. Nah, di sini kelihatan banget ya teman-teman opsi yang paling bagus itu yang mana. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan soal yang semacam ini. Soal nomor 8, rumusan masalah dalam PTK berikut yang manakah diantaranya yang salah untuk disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Bagaimanakah aktivitas siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang saat mengikuti pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan snowball drawing? B. Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan snowball drawing? C. Apakah penggunaan snowball drawing dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang? D. Penggunaan snowball drawing dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah rumusan masalah PTK ya teman-teman, namun yang salah. Jadi kalau rumusan masalah berarti kan dalam bentuk pertanyaan ya teman-teman. Jadi opsi A ini adalah pertanyaan, bagaimanakah? Lalu juga apakah ini juga dalam bentuk pertanyaan, ada kata tanya di situ. Yang tidak dalam bentuk pertanyaan adalah opsi yang D ya teman-teman. Ini bisa dijadikan jawaban PTK atau hipotesis. Jadi opsi yang D adalah jawabannya karena yang diminta adalah yang salah. Sama dengan yang bukan seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang D.
Nomor 9 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan buku atau bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, semakin banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional dituntut untuk mengambil keputusan yang bijak untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah: A. Media pembelajaran modern dari negara-negara maju. B. Penggunaan kertas daur ulang dalam pembelajaran. C. Penggunaan sarana radio dalam media pembelajaran. D. Pembelajaran di kelas dengan PBL, Problem Based Learning. E. Mengembangkan media pembelajaran berbahan lokal. Nah, kita harus memilih yang sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Di sini masalahnya adalah semakin banyak buku yang dicetak, maka akan semakin banyak pohon yang harus ditebang seperti itu. Maka kita harus mengurangi buku-buku yang dicetak seperti itu agar pohon-pohon tidak banyak yang ditebang atau mengurangi jangka waktunya seperti itu ya teman-teman, agar tidak terjadi masalah lain seperti itu. Nah, opsi yang A, media pembelajaran modern dari negara-negara maju, tidak salah kita menggunakannya, malah bagus ya teman-teman sebagai masukan, lalu juga untuk memperbaiki mutu kualitas pembelajaran boleh, namun tidak sesuai konteks. Nah, kita lihat opsi yang B, ini sesuai konteks ya teman-teman, kita gunakan kertas daur ulang. Karena masalah yang disuguhkan di soal adalah buku yang dicetak banyak ya teman-teman, seperti itu. Maka pohon akan banyak yang ditebang. Kalau kita menggunakan kertas daur ulang, maka pohon akan semakin sedikit yang digunakan seperti itu, sehingga tidak harus banyak pohon yang ditebang. Lainnya di sini juga tidak sesuai dengan konteks. Jadi yang paling betul adalah opsi yang B. Terakhir, di video kali ini ada kuis. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbang perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah: A. Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan laptop di dalam kelas. C. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. D. Memberi kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar. E. Menyesuaikan teknologi dalam pembelajaran tertentu saja. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Dan jangan lupa, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, pesan dari aku, silakan matangkan materi profesional kalian. Jadi sesuai dengan mapel masing-masing. Jadi kalau misalnya ini ya teman-teman, guru PAI seperti itu, silakan matangkan mengenai materi pendidikan agama Islam yang sesuai dengan bidang masing-masing seperti itu. Nah, itu akan lebih banyak keluar daripada soal-soal pedagogik dan juga kepribadian. Di sini aku bantu untuk memberikan contoh soal-soal pedagogi dan kepribadian dari tes-tes sebelumnya agar teman-teman bisa mendapatkan poin-poin dari soal-soal tersebut. Hingga jika ditambah dengan penguasaan materi sesuai bidang masing-masing yang baik, maka akan mendapatkan poin yang maksimal seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga yang nonton pembahasan aku dan yang udah subscribe channel ini nih, semoga lulus dengan mudah. Jadi satu kali tes aja langsung lulus. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.